Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Biasanya kalau kita menonton sinetron atau film yang bersambung, di ujung bagian terakhir dari satu seri, kemudian ada cuplikan untuk seri yang berikutnya. Umpamanya zaman dulu ada sinetron yang judulnya Tersanjung. Tahu ya sinetron Tersanjung? Yang tahu pasti umurnya tua. Sinetron dari zaman dulu. Di bagian terakhir biasanya ada cuplikan untuk episode yang berikutnya. Inilah yang dimaksudkan dalam liturgi Gereja Katolik ketika kita merayakan Minggu Palem atau Minggu Palma. Mungkin kamu bingung, kenapa ini perayaannya kok tidak jelas? Pas awal Yesus masuk Yerusalem, kemudian kok pas bacaan Injil, kemudian penyaliban Tuhan Yesus. Mana yang sebenarnya dirayakan? Yang sesungguhnya dirayakan adalah masuknya Tuhan ke kota suci Yerusalem, seperti yang tadi kita rayakan dalam bagian awal ketika kita bernyanyi, Yerusalem, Yerusalem, sambutlah Rajamu. Jadi kira-kira 2000 tahun yang lalu baginda Yesus melakukan persis seperti yang tadi kita dengar dalam Injil bagian awal ketika beliau memasuki kota suci Yerusalem. Dan karena orang-orang memegang daun-daunan, terutama karena pada zaman itu di sana kebanyakan daun palma, kebiasaan itu dilanjutkan sehingga membentuk perayaan liturgi kita menjadi Minggu Palma. Karena kebiasaan di sana yang digunakan daun palma, itu yang dirayakan. Kemudian pada saat bacaan Injil dibacakan kisah sengsara, ini semacam cuplikan yang tadi saya ceritakan di awal tadi. Sinetron berlanjut, film berlanjut, dan kelanjutannya adalah nanti pada Jumat Agung. Seperti inilah yang akan terjadi, akan kita dengar pada Jumat Agung. Jadi tidak usah bingung. Awal, kemudian Injil ini cuplikan untuk bagian berikutnya, gambarkan seperti sinetron. Di dalam perarakan Tuhan Yesus masuk kota suci Yerusalem ada banyak peristiwa dan ada banyak kutipan ayat suci yang dapat dibahas. Namun aku mau membahas satu hal yang tampaknya sering terlewat dari pembahasan ketika orang merayakan Minggu Palma, yaitu sorakan orang-orang pada saat itu yang mengatakan damai di surga. Ini aneh saudara-saudari. Kata-kata damai di surga ini aneh sekali, sebab biasanya damai di bumi. Kalau kita mendengarkan Injil Lukas, itu Injil yang sama dengan yang kita dengar pada hari ini. Cuplikan Injil Yesus masuk kota suci Yerusalem diambil dari Injil Lukas. Kalau kita merayakan malam Natal juga cuplikannya dari Injil Lukas. Pada saat malam Natal, para malaikat kemudian muncul mengatakan apa? Damai di bumi dan kepada manusia yang berkenan kepadanya. Damai di bumi. Tapi sorakan orang-orang hari ini aneh. Damai di surga. Loh, kok ada damai di surga? Kita akan menggali sebentar lagi. Kenapa ada sorakan damai di surga? Kita mungkin boleh bertanya, apakah di surga tidak ada damai, Rama? Tidak mungkin. Harusnya di surga selalu ada damai. Sebab surga tempatnya Allah, tempatnya para malaikat. Apakah mungkin di surga tidak ada damai? Sehingga kemudian orang mengatakan, damai di surga. Mulai hari ini damai di surga. Apakah sebelumnya surga tidak damai? Ya, sebelum Yesus memasuki kota Yerusalem, bahkan nanti sebelum Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa dunia, surga tidak damai. Tetapi tolong jangan memahami kata-kata ini secara harafiah, tapi kita pahami secara poetik, sebab ini bukan bahasa harafiah, ini bahasa keindahan. Kamu tidak boleh hanya menggunakan pikiran untuk mencernanya, tapi harus menggunakan rasa perasaan, menggunakan hati untuk memikirkan atau mengartikan tidak ada damai di surga. Sebab apa tidak ada damai di surga? Sebab manusia-manusia selalu melakukan serangan-serangan, melancarkan peperangan-peperangan yang ditujukan kepada surga. Itulah kenapa surga menjadi tidak damai, sebab
manusia-manusia, terutama yang sifatnya BEDOGONG, bedegong, itu melakukan serangan-serangan, melancarkan peperangan, sehingga ada serangan perang, ada seruan perang yang ditujukan dan menyerang surga. Apa maksudnya serangan peperangan dari manusia ke dalam surga? Begini, ingat, jangan dipahami dengan pikiran, tapi dipahami dengan perasaan, dengan rasa puitik. Setiap kali manusia melakukan dosa, setiap kali manusia melakukan kejahatan, setiap kali manusia melakukan keburukan, sebenarnya inilah genderang perang yang ditujukan kepada surga. Setiap kali kita berbuat jahat, ini adalah peperangan yang dilancarkan kepada surga. Ini bahasa puitiknya. Setiap manusia berbuat salah, setiap manusia berbuat dosa, ini merupakan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan kepada surga, sehingga tanda petik tidak ada damai di surga. Dan dalam bahasa iman Katolik, teologi Katolik, ketika manusia berbuat dosa, maka tidak ada damai, ada permusuhan dengan Allah. Setiap manusia berbuat jahat memusuhi Allah. Setiap kali manusia berbuat dosa, menyatakan perang dengan Allah. Kamu di sana, saya di sini, saya serang kamu dengan kejahatan saya. Itu yang dimaksudkan. Tidak ada damai di surga dalam arti seperti itulah, saudara-saudari. Namun saudara-saudari, masuknya Tuhan Yesus ke kota suci Yerusalem, kemudian menjadikan orang-orang bersorak damai di surga. Hari ini kita mulai melihat damai terjadi di surga. Apa maksudnya damai? Dalam bahasa iman Katolik, manusia ketika didamaikan dengan Allah, terjadi dalam sakramen namanya rekonsiliasi, yang sering dalam bahasa sehari-hari kita dengar dengan ucapan pengakuan dosa, atau sakramen tobat, atau juga disebut sebagai sakramen pendamaian. Kita didamaikan dengan Allah. Jadi maksudnya adalah kehadiran Yesus ke kota suci Yerusalem, memasuki kota suci Yerusalem, dan nanti berakhir di puncak bukit Golgota, mencurahkan darahnya. Ini membuat perdamaian manusia dengan surga, membuat terjadinya damai, gencatan senjata, menghapuskan peperangan. Manusia, stop ya, karena Allah berkenan kepadamu, memberikan pengampunan kepadamu. Itulah yang disebut sebagai pendamaian. Itu kenapa sorakannya hari ini adalah damai di surga. Yesuslah ketika memasuki kota suci Yerusalem yang membuat damai di surga terjadi. Homili hari ini tidak terlalu mudah memang, tapi kalau kamu cerna dengan perasaan dan hati, direnung-renungkan, maka homili ini dalam maknanya. Shalom alaikum.